Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga lagi. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau lagi kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna, perlindungan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan melihat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami semua. Terima kasih. Mari Tuhan, Tuhan yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berbicara dan beracara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka mulut kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
begitu tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami tenang bersama Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Pertolongan-Mu, penjagaanmu, perlindungan-Mu nyata, sempurna buat kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkan hikmat-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau-Lah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang Haleluya. mustahil bagimu Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu mengalir. Penuhkan kami, puaskan kami, membangkitkan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selalu ada Jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. ketika jalanku lalui berputar
ketika jalan yang ku tempuh Amin Tuhan. berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Oh, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan, amin, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan.
padaku. Haleluya, haleluya. Kami mau terus ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, pegang tangan kami. Kau yang tuntun langkah-langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang tangan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 kami bersyukur, kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya jalan-jalan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu adil dan benar. Haleluya. Kami mau terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami tak mau jalan sendiri. Kami mau terus ada di jalan yang Kau tunjukkan pada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau pikul salib-Mu, kami mau berjalan bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tak mau jalan sendiri. Kau yang pimpin kami. Bimbing kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ramaya, 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 ramaya. Ramaya, 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 ramasti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian kami, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, menjamah hidup kami ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menguatkan setiap kaki kami yang mulai lemah ya Tuhan. Semangat yang patah Engkau yang kuatkan kembali ya Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh terus pegang setiap kebenaran firman-Mu, pegang setiap janji-janji kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu saat kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mampu melewati semuanya ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Mari Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Kami berdoa biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tolong buat kami mengerti ya Tuhan. Berikan kami telinga yang peka akan Engkau, yang mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama renungkan firman saudara ya. Dari surat Yudas ini saudara tentang kuasa pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dan di surat Yudas ini saudara ternyata juga dijelaskan tentang yang namanya penjara malaikat saudara ya. Mengapa ada penjara malaikat atau mungkin yang biasanya kita dengar disebut Tartaro saudara ya. Apa hubungannya dengan kuasa pemeliharaan Allah bagi umatnya? Ternyata ini menunjukkan
kuasa pemeliharaan Allah yang ajaib dan luar biasa. Mari saudara kita lagi sama-sama baca dalam Yudas 1 ayat yang kelima yang sudah kita renungkan beberapa hari ini. Dan kita lanjut juga ke ayat yang ke-6 saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya Alkitab tidak pernah menyatakan hal ini, saudara, kita juga tidak akan pernah tahu kalau ada yang namanya penjara malaikat, saudara ya. Ini bukan hanya sekedar dari mitologi Yunani ataupun mitologi yang lain-lainnya, tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Ternyata, saudara, sekalipun kita tidak melihatnya, tetapi Tuhan ingin memberitahu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya, tidak usah takut, saudara ya. Tidak usah khawatir. Mengapa? Kalau ada malaikat-malaikat yang nakal, saudara, yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, mereka itu dibelenggu, saudara ya. Mereka itu dibatasi, saudara. Mereka dipenjara, saudara ya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Allah itu sangat tegas terhadap segala ketidaktaatan seperti yang sudah kita renungkan kemarin. Hari ini kita akan melihat, saudara, bahwa kuasa pemeliharaan Allah itu juga nyata di balik layar yang tidak terlihat oleh kita, saudara ya. Mungkin yang jadi pertanyaan pagi ini, siapa sebetulnya yang disebutkan dalam ayat ini malaikat-malaikat yang tidak taat? Saudara, saat firman Tuhan mengatakan tentang malaikat, itu bisa ada dua macam, saudara ya. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu 12, di sana dikatakan begini, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, saat Alkitab menyebutkan malaikat, ini ada malaikat-malaikat yang betul dan juga ada malaikat-malaikat yang salah, saudara ya. Ayat 8 dikatakan, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat ini ternyata berbicara tentang roh-roh di udara, saudara ya, yang tidak kelihatan. Ada malaikatnya Tuhan, juga ada ternyata malaikatnya setan, saudara. Mengerikan sekali. Tetapi saudara, malaikat-malaikat yang tidak taat ini, baik itu malaikat-malaikat yang jatuh dari sorga, juga malaikat-malaikatnya setan ini, saudara, mereka ternyata tidak bisa mempermain-mainkan manusia itu seenak dirinya saja, saudara ya. Apalagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita itu dijagai dengan sempurna. Dan itu ditulis oleh Rasul Petrus seperti ini, saudara ya, tentang Tartaro ini atau tentang penjara malaikat ini. Dikatakan begini, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, jelas saudara ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, atau dalam bahasa Yunaninya Tartaro, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan seterusnya. Kesimpulannya apa, saudara? Mengapa kita diberitahu hal-hal itu? Perhatikan ayat 9. Ini yang sangat relevan atau sangat signifikan dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Perhatikan ayat 9 ini. Maka nyata, sekali lagi, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi sebetulnya Allah itu ingin memberitahu kita, jangan khawatir nak. Jangan khawatir, semua yang kita hadapi, maupun itu roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan, semuanya itu sebatas apa yang bisa kita hadapi, saudara ya. Karena yang lebih daripada itu, yang nakal-nakal, yang jahat-jahat luar biasa itu sudah dilemparkan ke dalam neraka, ke Tartaro, saudara ya. Sekalipun kita tidak melihatnya, tapi Tuhan itu membelenggu mereka. Karena apa? Tuhan tahu menyelamatkan, melindungi orang-orang saleh dari pencobaan.
Kalau kita ingat saudara, Efesus pasal 6 berkata, mengingatkan umat Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh kita orang beriman, saudara ya. Roh-roh jahat di udara, malaikat-malaikat yang jahat itu. Tetapi saudara dan saya tidak perlu takut. Sekalipun di akhir zaman, iblis akan bekerja lebih dahsyat dan makin dahsyat. Tetapi Tuhan itu tahu bagaimana menjagai umatnya, menyelamatkan umatnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, masalah yang saudara hadapi, serangan-serangan di udara mungkin yang kita hadapi yang tidak kelihatan itu, saudara, dikatakan apa? Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menang, saudara. Bahkan kita lebih dari pemenang. Karena yang jahat-jahat luar biasa itu sudah dipenjara, saudara ya. Sebab Allah setia. Kalau kita diizinkan mengalami masalah itu untuk mendewasakan iman kita, untuk mengolah kita. Saudara, jangan khawatir. Setiap apa yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, itu berarti kita bisa menang, saudara. Karena apa? Tuhan yang membawa kita dalam kemenangan. Sebab Allah setia. Allah itu setia akan janjinya. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jelas, saudara ya. Sebab itu tadi Rasul Petrus berkata, malaikat-malaikat yang tidak taat sudah dipenjara, saudara ya. Yang tidak taat itu dipenjara sehingga apa? Tuhan tahu menyelamatkan umatnya di hari-hari akhir, di akhir zaman ini. Dan di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Sebab itu saudara tidak perlu takut. Sekalipun kita menghadapi serangan-serangan iblis dengan penuh iman, kita bisa katakan, saya ada di pihak Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Siapa yang dapat melawan Tuhan yang ada di pihak saya? Tidak ada, saudara ya. Sebab itu dengan penuh iman, kita bisa yakin, betul-betul yakin, kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya. Inilah kuasa pemeliharaan Allah di akhir zaman. Sekali lagi saudara, Tartaro atau penjara malaikat itu diberitahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin akan kuasa pemeliharaan Allah di akhir zaman. Dan kita juga mengerti bahwa segala ketidaktaatan itu akan dihukumkan. Sebab itu biar kita terus taat, kita terus hidup kudus, dan kita hidup dengan penuh kemenangan. Karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca juga tentang malaikat, saudara ya. Tuhan itu tahu menjagai umatnya. Umatnya yang berseru-seru kepada Tuhan juga dijagai dengan malaikat. Malaikat-malaikat yang taat kepada Tuhan dikatakan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini juga bercerita tentang kuasa pemeliharaan Allah yang nyata, saudara. Bahkan lebih daripada yang dapat kita lihat dan kita pahami. Kelak, saudara, waktu kita nanti tiba di sorga, di hari yang mulia itu, Tuhan akan membuat kita mengerti betapa hebat penyertaan, perlindungan Tuhan selagi kita hidup di dunia ini. Banyak hal yang sangat terbatas, yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani ini, saudara. Yang tidak bisa kita mengerti, yang tidak bisa kita pahami. Tapi nanti ketika kita tiba di sorga, kita akan betul-betul melihat, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata waktu saya di dunia, waktu kejadian itu, waktu kejadian ini mungkin, Tuhan itu sudah lindungi dengan caranya yang luar biasa. Saudara, sebab itu saat ini, selagi kita di dunia ini, saudara, kita bisa terus dengan iman, kita terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu itu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita baca ayat ini, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa dengan penuh ucapan syukur. 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, makin hari kami makin merenungkan firman-Mu, makin kami terkagum-kagum akan penjagaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahkan lebih daripada apa yang bisa kami lihat, yang bisa kami mengerti. Penjagaan-Mu sempurna, malaikat-Mu berkemah sekeliling kami. Malaikat yang tidak taat, Engkau sudah penjarakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hidup kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan tentram bersama dengan Engkau. Penjagaan-Mu sempurna. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, bahkan akan masa depan kami, bahkan akan apa yang akan terjadi di akhir zaman yang begitu ramai dan menggentarkan ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Amin. Tuhan sanggup menyelamatkan kami semua umat-Mu melewati lembah akhir zaman yang begitu mengerikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan Tuhan dalam setiap hati kami. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami senantiasa bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ajaib dan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan, pagi ini kami lagi mau sama-sama berdoa syafaat. Tuhan tolong kami, biar kami jadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini lagi Tuhan, kami mau sama-sama menyatukan hati kami, menyatukan roh kami. Sekalipun terpisah dengan jarak waktu dan tempat, tapi kami percaya tidak ada yang menghalangi persekutuan roh kami. Dan pagi ini kami lagi mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Penjagaan Tuhan itu sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan juga sempurna, tak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Juga kalau saudara tahu ada yang sedang sakit, doakan, sebutkan mereka dalam doamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami lagi berdoa. Kami satukan hati kami. Kami berseru dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang paling mengenal, paling memahami, paling peduli akan setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya, apapun musimnya, Engkau Allah Immanuel yang sanggup menolong kami. Engkau gembala kami Tuhan, melewati padang gurun, melewati lembah kelam, melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak takut bahaya. Dan pagi ini kami teringat Tuhan, buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, buat mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya. Kami juga teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, juga buat mereka yang sedang membutuhkan visa. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu, juga buat mereka yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Kami juga teringat buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu. Kami percaya kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib, tepat, indah pada waktunya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Dan kami juga berdoa buat setiap keluarga kami, anak-anak-Mu, buat setiap pernikahan, rumah tangga kami semua. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak,
mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar kasih yang dari surga mengalir, melimpah dan memerintah dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati keluarga kami semua Tuhan, biar pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gerejamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap rangkaian kegiatan ibadah yang ada di gereja lokal kami masing-masing. Baik sebentar sore, baik besok minggu, ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Juga hari ini Tuhan, ibadah kaum muda, latihan musik, doa malam. Apapun yang menjadi rangkaian kegiatan ibadah di gereja lokal kami masing-masing. Kami mau sama-sama doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang urapi, Tuhan yang beserta, Tuhan yang hadir dalam setiap kegiatan ibadah kami semua. Berkati hamba-hambamu yang melayani, Tuhan yang urapi, biar Engkau yang terus bertambah-tambah, kami semua yang makin berkurang-kurang. Salib-Mu yang ditonjolkan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa baru yang akan hadir, setiap jiwa-jiwa baru yang akan dibawa oleh umat-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk boleh menyambut jiwa-jiwa baru, juga boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan, biar makin banyak orang mengenal akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus juga mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami di akhir pekan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam kegiatan gereja baik sebentar sore juga besok minggu. Dan doa pagi kembali dilanjutkan hari Senin lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.